tidak semua kesuksesan datang dari kerja keras. Ada yang dibangun dari kebohongan. Dan ketika kebohongan itu terbongkar, kehancurannya lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Liana Shafira, wanita yang dulu hidup dalam kemiskinan, tiba-tiba berubah menjadi Ratu Berlian, pengusaha sukses dengan harta melimpah. Bisnisnya berkembang pesat, uang mengalir deras, dan ia menjadi panutan banyak wanita. Namun, kesuksesan yang ia bangun bukan karena kerja keras atau kejujuran. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang berbahaya. Dan ketika rahasia itu terbongkar, semua yang ia bangun hancur dalam sekejap. Bagaimana semua ini terjadi? Dan apa kesalahan terbesar yang membuatnya jatuh? Simak kisah lengkapnya hingga akhir, karena ini bukan sekadar cerita tentang kesuksesan, tapi juga tentang karma yang tak bisa dihindari. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Liana Shafira. Dulu, ia adalah seorang penyanyi dangdut keliling di Medan, berpindah dari satu panggung ke panggung lain. Bayarannya kecil, kadang hanya cukup untuk makan sehari. Tapi saat itu, ia masih memiliki harapan. Setiap malam, Liana bernyanyi di acara hajatan atau kafe kecil, mengenakan gaun berpayet yang sudah lusuh. Ia selalu tersenyum di depan penonton, meski hatinya lelah. Honor yang ia terima tak seberapa, seringkali dipotong oleh manajer kecilannya yang mengatur jadwal manggung. Di balik gemerlap lampu panggung, hidupnya adalah perjuangan yang berat. Tahun 2018, Liana mulai merasa jenuh. Dunia panggung tidak lagi menjanjikan, usianya semakin bertambah, dan ia sadar bahwa popularitasnya tak akan bertahan lama. Ia ingin hidup yang lebih baik. Tanpa rencana yang jelas, ia memutuskan untuk berhenti dari dunia dangdut. Namun, meninggalkan panggung berarti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Liana harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Dengan sisa tabungan yang tidak seberapa, ia mencoba berbagai usaha kecil-kecilan. Awalnya, ia berjualan kosmetik keliling. Ia menawarkan lipstik dan bedak dari rumah ke rumah, berharap bisa mendapatkan pelanggan tetap. Namun, tak banyak yang tertarik. Beberapa orang bahkan menutup pintu sebelum ia sempat menjelaskan produknya. Tak ingin menyerah, ia beralih berjualan bensin eceran di depan rumah kontrakannya. Ia membeli bensin dari SPBU, menuangkannya ke dalam botol-botol bekas, lalu menjualnya dengan selisih harga tipis. Setiap pagi, ia duduk di depan rumah menunggu pelanggan. Namun, bisnis kecil ini juga tak bertahan lama. Warung-warung di sekitarnya mulai menjual bensin dengan harga lebih murah, membuat dagangannya sepi pembeli. Liana kembali berpikir keras. Kali ini, ia mencoba membuka warung kecil. Dengan uang pinjaman dari seorang teman, ia menyewa kios sempit dan menjual makanan ringan, serta minuman dingin. Awalnya, ia merasa optimis. Namun, masalah datang lebih cepat dari yang ia duga. Lama-kelamaan, stok barang di warungnya semakin menipis, hingga akhirnya ia harus menutup usahanya. Kegagalan demi kegagalan membuatnya mulai ragu pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah memang takdirnya adalah hidup dalam kesulitan? Ia pernah bermimpi menjadi wanita sukses, memiliki bisnis besar, dan hidup berkecukupan. Namun, kenyataan yang ia hadapi begitu pahit. Liana belum menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Ia belum tahu bahwa di masa depan, ia akan menjadi seseorang yang kaya dan terkenal. Tapi di saat itu, yang ia rasakan hanyalah kebingungan dan ketidakpastian. Tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda.
Dunia berubah dalam sekejap dan begitu juga hidup Liana. Liana melihat banyak orang kehilangan pekerjaan, toko-toko tutup, dan ekonomi semakin sulit. Tapi di balik keterpurukan itu, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Bisnis online mulai berkembang pesat. Orang-orang berjualan dari rumah memanfaatkan media sosial untuk mencari uang. Ia melihat influencer dan pedagang kecil mulai melakukan live streaming, menjual berbagai produk dengan cara yang unik. Liana tidak punya banyak pilihan. Dengan sisa uang yang ada, ia membeli beberapa produk skincare dari pemasok murah. Ia tidak tahu banyak tentang perawatan kulit, tapi ia tahu satu hal, wanita selalu ingin cantik apapun keadaannya. Dengan modal nekat, ia membuka akun media sosial baru dan mulai belajar bagaimana menjual produk secara online. Hari pertama live streaming, ia mencoba bersikap percaya diri meski hanya ada 2 orang yang menonton, salah satunya adalah temannya sendiri. Tapi ia tidak menyerah. Hari berikutnya, ia mencoba lagi. Ia mulai berbicara lebih dramatis, menggambarkan betapa pentingnya merawat kulit, bahkan di masa sulit seperti pandemi. Ia membangun persona baru, bukan lagi Liana yang gagal, tapi Liana yang kuat dan sukses. Setiap kali live, ia menceritakan kisah perjuangannya, menarik perhatian wanita-wanita yang juga sedang berjuang di masa sulit. Ia tahu betul bagaimana memainkan emosi audiensnya, dan strategi itu berhasil. Hari demi hari, jumlah penonton live-nya bertambah. Komentar-komentar mulai berdatangan. Setiap kali ada yang ragu, ia menjawab dengan yakin. Percayalah, ini rahasia kecantikan yang aku temukan sendiri. Penjualannya meningkat drastis. Dalam beberapa bulan, ia tidak hanya menjual produk orang lain, tapi mulai membuat brand sendiri. Ia bekerja sama dengan sebuah pabrik kecil dan memberi nama produknya Glow Glow. Dengan modal awal yang masih terbatas, ia memesan kemasan yang mewah dan menjualnya dengan harga tinggi. Untuk semakin menarik perhatian, ia sering menunjukkan testimoni pelanggan yang puas, meskipun tidak semuanya nyata. Beberapa ia buat sendiri, mengunggah foto sebelum dan sesudah yang sebenarnya hanya diedit dengan efek pencahayaan. Bisnisnya semakin besar. Liana tahu ia harus tampak meyakinkan, jadi ia mulai mengubah penampilannya. Dari seseorang yang dulu hidup pas-pasan, kini ia mulai tampil dengan pakaian lebih mahal, perhiasan berkilauan, dan riasan yang selalu sempurna. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai penjual biasa, tapi sebagai ikon kesuksesan. Ia selalu mengatakan, "Dulu aku tidak punya apa-apa, sekarang aku bisa sukses, kamu juga bisa." Liana duduk di dalam mobil mewahnya, sebuah SUV putih dengan interior kulit yang berkilau di bawah cahaya. Ia baru saja selesai live streaming dan berhasil menjual ratusan paket skincare dalam 1 jam. Di tangannya, sebuah gelang emas tebal berkilauan, mencerminkan cahaya dari lampu dashboard. Ia tersenyum puas, mengangkat tangannya ke kamera ponselnya, lalu berkata, "Dulu saya miskin, sekarang saya ratu." Ucapannya itu bukan sekadar kata-kata. Dalam waktu singkat, bisnisnya telah membuatnya hidup bergelimang harta. Rumah kontrakan sempit yang dulu ia tinggali, sudah lama ia tinggalkan. Sekarang, ia tinggal di sebuah rumah besar dengan pagar tinggi dan gerbang otomatis. Mobil mewah berjejer di garasinya. Setiap harinya, ia memakai pakaian mahal, tas bermerek, dan perhiasan emas besar yang mencolok. Di media sosial, ia selalu tampil sebagai simbol kesuksesan. Setiap postingannya dipenuhi dengan kata-kata motivasi, seolah ingin mengajarkan bahwa siapapun bisa sukses, asal mau berusaha. Namun, yang paling menarik perhatian adalah perhiasannya. Kalung emas tebal, cincin dengan batu permata besar, dan gelang berlapis-lapis
selalu menghiasi tubuhnya. Hal inilah yang membuat pengikutnya menjulukinya Ratu Berlian. Setiap kali ia melakukan live streaming, ribuan orang menonton. Banyak yang kagum, ingin tahu rahasia kesuksesannya. Di balik layar, para pengikutnya berkomentar, "Kak Liana keren banget, mau sukses kayak Kak Liana. Cita-citaku punya emas kayak gitu." Setiap pujian semakin membangun citranya sebagai wanita tangguh yang berhasil bangkit dari nol. Tidak semua orang tahu bagaimana produk Glow Glow sebenarnya dibuat. Liana selalu mengatakan bahwa produknya aman, berkualitas tinggi, dan telah teruji. Namun, tidak ada yang tahu bahwa komposisi produknya terus berubah. Setelah sukses besar, ia mulai bekerja sama dengan pemasok lain yang menawarkan bahan yang lebih murah dengan hasil yang lebih cepat. Dia tahu bahwa pelanggan menyukai hasil instan. Mereka tidak ingin menunggu berminggu-minggu untuk melihat perubahan pada kulit mereka. Maka tanpa berpikir panjang, ia menyetujui formula baru yang membuat kulit tampak lebih putih dalam hitungan hari. Namun, ia tidak pernah benar-benar memastikan apakah bahan-bahan itu aman. Bagi Liana, yang terpenting adalah angka penjualan yang terus naik. Ia percaya bahwa selama tidak ada yang mengeluh, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Di sudut lain kota, seseorang sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Seseorang yang pernah percaya padanya, tetapi kini mulai merasakan ada sesuatu yang salah, dan orang itu akan menjadi awal dari kehancuran Ratu Berlian. Rina menatap wajahnya di cermin dengan mata berkaca-kaca. Kulitnya kini penuh dengan bintik hitam, iritasi, dan kemerahan yang tak kunjung hilang. Dahulu, ia percaya sepenuhnya pada produk Glow Glow. Ia membeli serangkaian skincare itu dengan harapan bisa mendapatkan kulit putih mulus seperti yang dijanjikan oleh Liana. Tapi kini, yang ia dapatkan hanyalah kerusakan yang membuatnya tidak percaya diri keluar rumah. Ia mencoba menghubungi customer service Glow Glow, tapi tak ada jawaban. Lalu, dengan keberanian yang tersisa, ia menulis komentar di live streaming Liana. "Kak, kenapa setelah pakai produk ini wajahku malah rusak? Ini aman atau tidak?" Namun, bukannya mendapat jawaban yang baik, komentarnya justru mendapat reaksi yang tak disangka. Liana yang sedang asik berjualan di live streaming membaca komentar itu dengan ekspresi sinis. Ia tertawa kecil sebelum menjawab, "Sayang, kalau wajahmu rusak, itu karena kulitmu yang jelek dari sananya. Produk aku dipakai ribuan orang, nggak ada yang ngeluh. Mungkin kamu nggak cocok, ya udah beli produk lain aja." Komentar itu sontak membuat banyak pengikut Liana ikut menghina Rina. Bener tuh, jangan salahin produknya. Emang dasarnya aja nggak bisa glowing. Rina merasa dipermalukan di depan ribuan orang. Sejak saat itu, Rina mulai mengumpulkan bukti. Ia bergabung dalam grup media sosial yang membahas efek samping skincare, mencari orang-orang yang mengalami hal serupa. Ternyata, ia bukan satu-satunya korban. Ada banyak pelanggan lain yang diam-diam mengalami masalah kulit, tapi takut berbicara karena takut dihina seperti dirinya. Rina tak tinggal diam. Ia mencari tahu lebih dalam tentang kandungan produk Glow Glow. Dari penelusurannya, ia menemukan beberapa bahan yang seharusnya tidak boleh digunakan dalam produk skincare tanpa pengawasan ketat. Kecurigaannya semakin kuat. Di sisi lain, seorang pakar kecantikan bernama Dr. Adrian juga mulai memperhatikan popularitas Glow Glow. Sebagai dokter yang sering mengedukasi masyarakat tentang bahaya skincare ilegal, ia merasa ada yang janggal dengan produk ini. Banyak pasien yang datang kepadanya
dengan keluhan yang sama, kulit memerah, mengelupas, bahkan mengalami hiperpigmentasi parah setelah memakai produk tersebut. Melalui akun media sosialnya, Dr. Adrian mulai membuat video edukasi. Ia membahas tanda-tanda skincare berbahaya tanpa menyebut nama Glow Glow secara langsung. Namun, dalam kolom komentar, banyak orang mulai menyadari bahwa ciri-ciri yang ia sebutkan sangat mirip dengan produk yang dijual Liana. Dok, apakah ini Glow Glow? Dok, saya pakai produk ini dan wajah saya rusak. Tolong bantu kami. Melihat banyaknya keluhan, Dr. Adrian akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia membeli beberapa produk Glow Glow dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diuji. November 2024, sebuah berita besar mengguncang dunia kecantikan di Indonesia. Produk Glow Glow terbukti mengandung merkuri. BPOM setelah melakukan investigasi selama beberapa bulan, akhirnya merilis hasil uji laboratorium. Produk yang selama ini dijual dengan janji kulit putih instan ternyata mengandung bahan berbahaya yang bisa merusak kulit dan kesehatan. Beberapa produk unggulan seperti whitening cream dan night glow dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin edar yang sah. Berita ini langsung menyebar di media sosial. Banyak pelanggan Glow Glow yang panik dan marah. Mereka merasa tertipu setelah bertahun-tahun percaya pada Liana Shafira. Namun yang mengejutkan, Liana masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Di akun media sosialnya, ia tetap tampil dengan pakaian mewah, perhiasan mencolok, dan gaya hidup glamour. Dalam salah satu unggahannya, ia bahkan berkata, "Jangan percaya hoax, produk aku aman, dipakai ribuan orang, nggak ada masalah." Komentar netizen pun terbagi. Ada yang masih membelanya, menganggap ini hanya fitnah dari pesaing bisnisnya. Tapi banyak juga yang mulai sadar dan menuntut pertanggungjawaban. Di sisi lain, polisi mulai menelusuri asal-usul produk Glow Glow. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa setelah mendapatkan izin BPOM, Liana diam-diam mengubah komposisi produknya. Awalnya, produknya memang menggunakan bahan yang aman. Tapi demi mendapatkan hasil instan yang lebih cepat, ia bekerja sama dengan pemasok ilegal untuk menambahkan merkuri dalam jumlah tinggi. Motivasinya, semakin cepat pelanggan melihat hasilnya, semakin banyak orang yang percaya dan membeli produknya. Strategi ini berhasil membuat Glow Glow meledak di pasaran. Tapi efek sampingnya, pelanggan yang mengalami efek buruk baru merasakannya setelah berbulan-bulan pemakaian. Di tengah skandal ini, Dr. Adrian kembali mengunggah hasil uji lab yang menunjukkan bahwa kadar merkuri dalam produk Glow Glow jauh melebihi batas aman. Jika produk ini terus digunakan, bukan hanya menyebabkan kerusakan kulit, tapi juga bisa memicu masalah kesehatan yang lebih serius, ujar Dr. Adrian dalam sebuah video. Sementara itu, Rina, salah satu korban, semakin gencar memperjuangkan keadilan. Ia bersama beberapa pelanggan lain mulai melaporkan Liana ke polisi atas tuduhan penipuan dan peredaran produk berbahaya. Namun meskipun bukti semakin banyak, Liana masih bebas berkeliaran. Alih-alih merasa bersalah, ia justru semakin sering pamer kemewahan. Ia tetap melakukan live streaming, menjual sisa produknya dengan diskon besar-besaran, seolah tidak peduli dengan semua tuduhan yang mengarah kepadanya. Ia yakin selama masih ada orang yang percaya padanya, ia masih bisa bertahan. Tapi yang tidak ia sadari, waktu untuknya semakin menipis. Kebenaran sudah terlalu besar untuk ditutupi. Dan dalam waktu dekat, segala yang ia bangun akan runtuh dalam sekejap. Desember 2024, hari yang ditakuti Liana akhirnya tiba. Sejak skandal Glow Glow terbongkar, tekanan publik semakin besar. Media nasional terus memberitakan kasusnya. Para korban mulai berani berbicara, mengunggah foto wajah mereka yang rusak akibat produk Liana.
Di media sosial, tagar tangkap Liana Syafira menjadi viral. Namun, Liana tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Ia masih tampil dengan penuh percaya diri, memamerkan kemewahan seperti biasa. Tapi di balik layar, semuanya mulai runtuh. Polisi dan BPOM telah mengumpulkan cukup bukti. Investigasi menunjukkan bahwa Liana tidak hanya menjual produk berbahaya, tetapi juga memanipulasi dokumen perizinan dan mengedarkan barang tanpa izin. Pada tanggal 12 Desember 2024, polisi akhirnya bergerak. Pagi itu, rumah mewah Liana digeledah. Puluhan petugas datang membawa surat perintah penggeledahan dan penangkapan. Dari dalam lemari besarnya, polisi menemukan tumpukan uang tunai dalam koper, puluhan sertifikat tanah, serta koleksi perhiasan emas yang ia banggakan selama ini. Di garasi, deretan mobil mewah miliknya satu persatu dipasangi segel. Asetnya dibekukan. Sementara itu, Liana masih berusaha mempertahankan diri. Ia menangis, berteriak histeris, mengatakan bahwa semua ini hanya jebakan. "Aku tidak salah, ini semua fitnah, aku dijebak," katanya sambil berusaha menghindari kamera wartawan. Namun, tidak ada yang percaya lagi padanya. Ia bersama dua rekannya, yaitu suami sirinya yang bertindak sebagai direktur PT Liana Perkasa Mandiri dan seorang distributor bahan baku ilegal, langsung dibawa ke kantor polisi. Beberapa jam sebelum ditangkap, Liana sempat melakukan live streaming terakhirnya. Dengan wajah penuh air mata, ia berbicara pada para pengikutnya. "Aku tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Aku hanya ingin membantu wanita-wanita Indonesia agar lebih cantik. Kenapa kalian percaya pada berita-berita hoaks itu?" Namun, kali ini reaksinya berbeda. Jika dulu ia selalu dipuja, kini ribuan komentar berisi cacian membanjiri siaran langsungnya. "Kamu sudah menipu kami semua. Lihat wajahku, ini semua gara-gara produkmu. Sekarang menangis, kemarin pamer kekayaan." Tangisannya semakin pecah. Tapi tidak ada yang peduli. Semua yang dulu membelanya kini berbalik menyerangnya. Dan di saat itu, Liana tahu perjalanan hidupnya sebagai Ratu Berlian telah berakhir. Namun, ini belum selesai. Di luar sana, para korban masih terus bermunculan. Dan hukuman untuk Liana baru akan dimulai. Nama Liana Syafira berubah menjadi bahan cibiran. Dulu, ia dielu-elukan sebagai wanita inspiratif. Banyak perempuan ingin menjadi seperti dirinya, kaya, sukses, dan berpengaruh. Tapi kini, ia hanya dikenang sebagai seorang penipu yang tamak. Media sosial yang dulu dipenuhi dengan pujian, kini penuh dengan hinaan. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Ratu Berlian, sekarang cuma ratu penjara. Jangan percaya orang yang jual mimpi instan. Merek skincare miliknya, Glow Glow, resmi dinyatakan bangkrut. Semua produk ditarik dari pasaran. Ratusan reseller merugi. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan seluruh tabungan karena menjual produk yang kini dianggap sebagai barang ilegal. Tidak ada lagi live streaming penuh kemewahan, tidak ada lagi pesta berlian, yang tersisa hanya penyesalan. Kisah Liana Syafira menjadi pelajaran berharga. Banyak orang ingin sukses, ingin kaya, ingin dihormati. Tapi, tidak semua cara bisa dibenarkan. Uang yang didapat dengan cara curang, cepat atau lambat, akan membawa kehancuran. Dan janji-janji manis tentang kecantikan instan hanyalah jebakan yang berbahaya. Kini, Liana hanya bisa menunggu hari demi hari berlalu di dalam penjara. Sementara di luar sana, dunia terus berjalan tanpa dirinya.